Pernah nggak sih ngerasa di tengah dunia yang serba canggih, serba cepat ini, kok kayak ada yang hilang ya di dalam diri kita? Nah, kita bakal ngulik pertanyaan ini lebih dalam lewat sebuah esai keren dari Mukhlasin yang ngebahas soal krisis spiritual manusia modern. Yuk kita mulai. Ini dia nih, paradoks terbesar zaman kita. Di satu sisi, dunia di luar kita kelihatan maju banget, keren banget. Tapi di sisi lain, kok jiwa kita malah rasanya makin kosong, makin rapuh. Kita seolah-olah punya segalanya secara materi, tapi justru kehilangan sesuatu yang paling penting. Biar lebih kebayang, kita akan bedah semuanya langkah demi langkah. Mulai dari apa itu krisis sunyi manusia modern, terus ngenalin 3 rasa yang menyiksa, lanjut ke gimana agama bisa jadi sekedar simbol, sampai akhirnya nemuin jalan pulang. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita mulai dari akarnya dulu. Krisis sunyi manusia modern. Ini adalah sebuah kondisi di mana jiwa kita itu terlalu sibuk, sampai-sampai lupa jalan pulang. Kutipan ini dalam banget ya. Kota makin terang benderang, tapi hati kita justru meredup. Hidup lari makin kenceng. Kita malah kehilangan arah. Gambaran yang pas banget buat kemajuan tanpa tujuan. Jadi, ini tuh bukan krisis informasi atau krisis teknologi. Kita punya banyak banget keduanya. Ini lebih dalam lagi. Ini adalah krisis makna, krisis jiwa. Sebuah kekosongan yang gak akan pernah bisa diisi sama pencapaian materi doang. Nah, pertanyaannya, krisis ini tuh rasanya gimana sih dalam hidup kita sehari-hari? Esai ini nunjukin ada 3 perasaan utama yang kayaknya nyiksa banget jiwa manusia modern. Yuk kita coba kenali satu persatu. Oke, ada 3 rasa. Mari kita bedah bareng-bareng. Yang pertama, rasa kosong. Ini bukan sekedar sepi biasa loh. Ini tuh kayak ada lubang di dalam hati yang muncul waktu hubungan kita sama Sang Pencipta mulai pudar. Mau diisi pakai hiburan sebanyak apapun, kesuksesan setinggi apapun, lubang ini tetap aja ada. Yang kedua, gelisah. Sering nggak sih ngerasa resah tanpa sebab yang jelas? Kayak ada yang nggak beres tapi nggak tahu apa. Nah, menurut esai ini, itu sebenarnya getaran dari jiwa kita. Panggilan halus yang ngingetin kita buat balik lagi ke Tuhan. Karena jiwa itu emang nggak akan pernah bisa tenang tanpanya. Dan yang ketiga adalah terbelah. Nah, ini nih, di depan keluarga kita jadi A, di depan teman jadi B, di media sosial jadi C. Kita pakai begitu banyak topeng sampai lama-lama kita lupa mana sih wajah kita yang asli. Kita kehilangan diri kita yang sejati. Dan yang paling ironis, krisis ini justru sering banget nyusup ke dalam praktik beragama kita sendiri. Disinilah kita nemuin fenomena agama yang cuma jadi simbol, bentuknya ada tapi cahayanya nggak ada. Metafora ini bener-bener ngena. Coba dibayangin, agama kita itu kayak taman bunga plastik. Dari jauh kelihatan hidup. Warnanya bagus, ritualnya jalan terus, simbolnya di mana-mana. Tapi pas kita deketin, rasanya hampa. Indah dilihat, tapi nggak ada ruhnya, nggak ada kehidupannya. Jadinya apa? Agama direduksi cuma jadi identitas luar aja, sekedar gaya busana, simbol di profil media sosial, atau bendera kelompok. Padahal kan, esensi sejati agama itu kondisi batin, bukan atribut yang kelihatan di luar. Ibadah yang harusnya jadi momen perjumpaan yang dalam antara hati dengan Tuhan, malah berubah jadi rutinitas mekanis kayak mesin. Gerakannya bener, bacaannya hafal, tapi hatinya entah kemana. Semua ini ngebawa kita ke metafora kunci dari bahasan ini. Kita terjebak di gerbang. Kita sibuk banget muji-muji aturannya, tapi kita lupa tujuan utamanya. Gini deh, di jalan agama itu ada 2 tahap. Pertama, syariat. Ini ibarat gerbangnya. Isinya hukum, aturan, atau peta. Tujuannya apa? Buat nuntun kita masuk ke dalam. Ke tahap kedua, yaitu hakikat. Ini adalah rumahnya. Pengalaman batin merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Tapi sayangnya, ini tragedinya. Lahirlah sebuah generasi yang jago banget soal aturan-aturan di gerbang, tapi mereka nggak pernah sekalipun melangkah masuk ke dalam rumah. Mereka sibuk sama petanya, tapi lupa sama tujuan perjalanannya. Mereka pegang erat hukumnya, tapi kehilangan hubungannya. Oke, terus solusinya gimana dong? Jawabannya bukan dengan bikin sesuatu yang baru, tapi dengan menghidupkan kembali spiritualitas, jantung dari agama itu sendiri. Menyambungkan lagi hati kita ke akarnya. Menghidupkan spiritualitas itu artinya menggeser fokus kita. Dari yang tadinya cuma simbol menjadi cahaya yang menerangi. Dari sekedar pakaian menjadi nurani yang membimbing. Dari hafalan mati menjadi pengalaman yang hidup.
dari bunyi tanpa makna menjadi kehadiran ilahi yang dirasakan. Dan ini penting banget buat kita ingat ya. Masalahnya itu bukan di ajaran Islamnya. Cahayanya selalu ada di sana, nggak pernah padam. Justru seringkali kitalah yang menutupinya dengan kesibukan kita, dengan fokus kita pada hal-hal yang dangkal. Jadi, kita sampai di akhir perjalanan ini. Pada intinya, semua ini adalah soal menemukan kembali jalan pulang, tempat di mana jiwa kita bisa benar-benar istirahat dan ngerasain ketenangan sejati. Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum semua bahasan kita, mungkin inilah kalimatnya. Inti ibadah itu bukan gerakannya, tapi perjumpaannya. Kualitas hubungan batin antara kita, seorang hamba, dengan Tuhannya. Kita tutup dengan pertanyaan reflektif ini. Setelah kita sadar gimana dunia luar sering narik kita menjauh dan gimana kadang kita malah berhenti di gerbang aja, pertanyaan ini jadi sangat personal buat saya dan buat kalian semua. Siapkah jiwa kita untuk pulang